Orang ganteng berangkat pergi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami yang imut. Oke. Ikan goreng pakai sambal terasi. Tak lupa minumnya dengan susu. Izinkan kami memulaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Sebelum kami memasuk ke materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, akan kami awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana di sini akan saya bacakan dan sari tilawahnya akan dibacakan oleh Fitria Ambarsari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Baiklah kawan-kawan semuanya, untuk penyemangat kita pada pertemuan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah yel-yel yang telah kami buat semenarik mungkin. Baiklah, di mana persembahan yel dari kami? Kami dari kelompok 1, ganteng, cantik, dan cerdik. Kami akan presentasikan materi yang menarik. 1. Berjuang, kita pasti menang. 1. Tak gentar, jadi nomor 1. Kelompok 1, the best. Makan roti pakai selai. Jangan lupa secangkir kopi. Kalau presentasi sudah dimulai, mohon disimak, jangan ngerumpi. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran mengajar ini kita sudah mengenal pastinya ya, sudah mengenal istilah pendekatan, kemudian metode dan teknik dalam pembelajaran. Istilah-istilah tersebut sering digunakan dengan pengertian yang sama. Artinya orang menggunakan istilah pendekatan dengan pengertian yang sama dengan pengertian metode. Maksudnya gini, orang belum paham dengan perbedaan antara pendekatan, teknik dan metode. Maksudnya gini, orang terkadang menyamakan istilah pendekatan dengan istilah metode. Begitu juga sebaliknya. Mereka menyamakan istilah metode dengan pendekatan, metode dengan teknik, itu disamakan. Nah, di sini perlu kita ketahui nanti perbedaannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang macam-macam pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada pendekatan tujuan. Nah, untuk pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar itu yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang akan dicapai. Nah, dengan memperhatikan tujuan yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Jadi, proses belajar mengajar ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Yang kedua, ada pendekatan komunikatif. Nah, untuk pendekatan komunikatif ini sudah dikemukakan bahwa pandangan tentang bahasa dan pembelajaran bahasa selalu mengalami perubahan. Nah, pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Baik, yang ketiga ada pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural ini merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran
bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Nah, atas dasar anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Baik, yang ketiga yaitu ada strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada 6. Yang pertama, itu ada strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Baik, untuk pembelajaran langsung adalah istilah yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran ekspositoris atau teknik penyampaian semacam kuliah, atau sering juga digunakan istilah trial and error. Nah, strategi pembelajaran langsung ini merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk strategi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Pembelajaran langsung ini adalah istilah yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran ekspositoris atau teknik penyampaian semacam kuliah, atau sering juga digunakan istilah trial and error. Nah, strategi pembelajaran langsung ini merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Yang kedua, ada strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Strategi ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri atas 3 atau sampai 5 orang siswa. Nah, jadi strategi ini yang paling sering digunakan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga ada strategi pembelajaran problem solving. Nah, strategi ini mengajar memecahkan masalah, berbeda jadinya dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Nah, mengajar memecahkan masalah adalah mengajar bagaimana siswa memecahkan suatu persoalan, misalkan memecahkan soal-soal matematika. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keempat, ada strategi mengulang. Strategi mengulang ini sederhana, digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu, menghafal saja seperti nomor telepon, arah tempat, arah waktu tertentu, daftar belanjaan, dan sebagainya. Yang kelima, ada strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Yang keenam, strategi organisasi. Strategi organisasi membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian. Metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode pembelajaran bahasa Indonesia ini ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis. Bahannya akan diajarkan serta kemungkinan pengadaan remedial dan bagaimana pengembangannya. Metode pembelajaran bahasa Indonesia ini ada contohnya, yaitu metode tata bahasa, metode membaca, metode audiolingual, metode reseptif atau produktif, metode langsung, metode komunikatif, metode integratif, metode tematik, metode kuantum, metode konstruktivistik, metode partisipatori, dan metode kontekstual. Nah, itulah materi-materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah kawan-kawan semuanya, di awal kami buka dengan pantun, maka di akhir pula akan kami tutup dengan pantun. Silakan Putri Ambersari. Di toko besi ada kayu temisi, kayu dilem sangat melekat. Beginilah presentasi materi kami, silakan ambil yang bermanfaat. Oke. Jalan-jalan ke Sukabumi, tak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Bu Sasi membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Presentasinya telah selesai. Saatnya kami pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.